Selamat sore Pak Wahyat. Selamat sore Pak Fajar. Gimana kabarnya hari ini Pak Wahyat? Alhamdulillah baik sekali Pak Fajar. Alhamdulillah ya baik. Dengar-dengar nih Pak Wahyat hari ini mau melakukan coaching. Betul sekali Pak Fajar. Oh betul ya. Ya. Jadi dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi Ya, yang harus dimiliki oleh coach. Betul. Yang pertama itu adalah kompetensi kehadiran penuh atau present. Yang kedua yaitu mendengarkan aktif. Dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira dari 3 kompetensi itu mana yang akan Bapak pilih gitu? Dari ketiga pilihan itu menurut saya yang perlu dikembangkan saya di present Pak. Oh jadi menurut Bapak present untuk present atau kehadiran penuh itu masih perlu dikembangkan ya Pak? Betul Pak. Betul. Ya. Oke baik. Kira-kira untuk proses coaching ini apa sih yang Bapak harapkan? Ya, yang pertama adalah saya menjadi pendengar yang baik ya. Yang keduanya ada solusi buat coach saya. Oh, baik ya. Kalau begitu silahkan Bapak melakukan coaching dengan coach. Di sini saya sebagai observer akan melakukan penilaian apakah betul yang Bapak pilih yaitu kehadiran penuh sudah ada di dalam coaching yang Bapak lakukan. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih Pak Fajar. Assalamualaikum Pak Pijar, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahyat, alhamdulillah kabarnya baik. Oke, terima kasih sudah hadir di sini. Kira-kira apa nih yang akan Pak Pijar ceritakan kepada saya sore hari ini nih? Ini Pak tentang masalah yang kegiatan sekolah Pak, terutama dalam pembelajaran saya, yang dimana kan saya sebagai guru olahraga nih di SDN Kangkareng. Jadi si siswa tuh kurang kondusif, terus si siswa kurang aktif, terus ada problem masalah, jadi tidak fokus Pak dalam saat pembelajaran saya. Oh, jadi Pak Pijar merasa menggerakkan siswa yang tidak kondusif ya, kurang ceria, tidak fokus saat pembelajaran PJOK mungkin ya Pak ya? Iya betul Bapak. Di kelas 1 ya Pak? Iya betul Pak, Ya. di kelas 1 Pak. Dengan siswa di saat ini pembelajaran begitu kurang kondusif ya Pak Pijar ya? Iya betul Bapak. Karena saya merasa bahwa metode pembelajaran saya yang kurang mengasihkan Pak, dimana kan di olahraga yang ditunggu-tunggu, yang didambakan bagi siswa. Yang jadi masalahnya kan ada orang tua nih Pak yang selalu menunggu, apalagi kelas 1. Kebetulan kan tahun ajaran baru, mungkin orang tua khawatir dengan keadaan anaknya di sekolah. Oh, oke baik Pak Pijar. Waktu kita nih gak lama ya. Mungkin yang saya tahan kira-kira yang ingin Pak Pijar dapatkan dari percakapan kita sore ini apa ini? Ya Pak, saya yang saya inginkan kepada siswa saya menjadi aktif gitu kan. Terus memberi arahan kepada orang tua bahwa sekolah itu amat nyaman bagi anak didiknya, dan lebih fokus lagi terhadap peserta didik Pak. Oh iya, jadi Pak Pijar ingin siswa menjadi lebih kondusif, fokus dalam pembelajaran PJOK, begitu ya Pak Pijar ya? Betul Bapak ya. Oh, betul. Menurut Pak Pijar, siswa menjadi fokus dalam pembelajaran, disiplin dan mengasihkan saat pembelajaran PJOK itu idealnya seperti apa Pak? Ya, yang idealnya harus menyadari bahwa pembelajaran mengasihkan dengan metode-metode permainan ya tradisional, supaya dalam metode permainan yang dimodifikasi oleh guru olahraga tuh sebetulnya tujuan pembelajaran gitu kan. Apalagi kan olahraga tradisional, dimana kan anak-anak belum tahu nih olahraga tradisional gimana gitu ya Pak. Ya, selain itu ada lagi tidak Pak? Ya ada, mungkin biar lebih fokus saya akan berkomunikasi lah sama orang tua, memberi arahan kepada orang tua secara individu ya Pak, supaya si anak supaya anak lebih fokus Pak. Jadi tidak melihat kiri kanan bahwa ada orang tua atau tidak. Baik.
siswa menjadi aktif, kondusif serta menyenangkan ya. Gitu ya Pak ya. Iya betul Contoh Pak. idealnya seperti apa sih Pak? Mungkin saya contoh idealnya pengennya sih Pak, anak-anak lebih aktif. Jadi kan kalau datang saya tujuh bapak gitu kan lebih ceria, aktif gitu kan. Lebih berarti udah siap nih menyambut saya dengan kegembiraan. Siswa berarti udah siap lebih fokus dalam pembelajaran Pak. Baik-baik. Nah, kalau nih Pak Pijar, misalnya sekarang idealnya di level angka 10 nih. Sekarang guru-guru di sekolah Pak Pijar itu ada di level berapa nih kira-kira? Mungkin untuk guru-guru di skema level 7 dan 8 Pak. Oh iya iya iya. Pak Pijar ingin melihat mereka berada di level angka berapa? Di level angka 10 Pak. Di Angka 10 paling 9 ya Pak. 9 10 ya. Itu cukup baik bagi saya. Apa yang Pak Pijar akan lakukan untuk mencapai ke angka itu Pak? Strategi apa yang Pak Pijar akan lakukan? Ya mungkin untuk strategi ya Pak, model-model pembelajaran lebih mengasihkan, terus memanage waktu ya Pak, dimana kan saya lebih aktif lah dari permasalahan yang ada di diri saya ya Pak. Yang dimana kan waktu kemarin kan saya masih terlibat dalam organisasi ya Pak. Betul. Jadi harus memanage waktu dari sekarang, terus mempersiapkan metode-metode pembelajaran yang lebih menyenangkan bagi siswa ya Pak. Oke, selain itu ada lagi nggak Pak? Ya, ada Pak, akan lebih mendekatkan kepada orang tua supaya pas pembelajaran tidak ada di dalam lingkungan sekolah atau di lapangan. Baik, bagus sekali Pak, luar biasa. Jadi harus ada waktu ya Pak ya, Ya. untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan Iya. dengan variasi pembelajaran yang aktif, efektif ya, Iya. yang disukai oleh anak-anak ya. Iya betul Bapak. Kapan nih Pak kira-kira Bapak akan lakukan itu? Secepat mungkin ya Pak, karena kan pembelajaran sekarang udah efektif, mungkin jangan dileha-leha kan. Namanya juga saya kan udah memanage waktu antara siswa dan organisasi gitu ya. Jadi lebih seimbangnya dan lebih dominannya sekarang ke siswa bukan ke organisasi ya Pak. Betul. Baiklah Pak Pijar, ini kan sudah di ujung sesi nih. Iya. Apa yang Pak Pijar dapatkan dari sesi percakapan kita sore ini? Di awal dari pembicaraan sama Bapak ya, untuk ini misalnya kan kebingungannya, terus tidak kondusif, terus tidak metode pembelajaran yang saya menonton kan lebih ceria lah, saya lebih ceria kepada saya gitu kan, ada solusi bagaimana untuk menghadapi siswa saya Pak. Wes, luar biasa Pak Pijar, sangat pembelajaran juga bagi saya ya, selaku coach ya, menjadi inspirasi juga buat saya. Dan kalau begitu nih, saya ingin dengar lagi cerita minggu depan ya Pak Pijar. Iya. Setelah nanti Pak Pijar melaksanakan pembelajaran PJOK, saya tunggu sekali Iya, Pak Pijar. siap Ya. Bapak, siap Bapak. Terima kasih ya Pak Pijar sudah meluangkan waktu sore ini. Ya siap Bapak, sama-sama terima kasih juga ya Pak sudah membantu saya untuk mendengarkan curhatan saya dan Baik. solusi-solusi saya ya, Pak. Oke, sampai ketemu Ya. di lain waktu. Siap, Minggu depan Bapak. saya tunggu kabarnya Bapak. Siap Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahyat, Ya, Bapak Pijar. tadi saya sudah melihat apa yang Bapak lakukan selama coaching, dan saya sudah mencatat di sini ada beberapa hal terkait indikator ketercapaian, di mana di awal tadi Bapak bilang bahwa Bapak ingin mencapai present atau kehadiran penuh. Betul, ya. betul. Nah, dan saya sudah melihat dari awal sampai terakhir, dari kontak mata yang Bapak lakukan dengan coach, dengan Pak Pijar, dan dari bahasa-bahasa yang Bapak keluarkan, di mana Bapak sudah melakukan present atau kehadiran penuh tersebut ya. Dan saya ingin menyampaikan beberapa hasil nih Pak ya. Betul. Dan terkait yang tadi sudah Bapak lakukan, saya sudah melihat apa yang ingin Bapak tuju dan sudah Bapak lakukan terkait present. Dari awal mulai kegiatan coaching dengan Pak Pijar itu sudah sangat baik Pak. Terima kasih. Dan saya sudah melihat adanya perkembangan mungkin ya,
perkembangan proses coaching di mana kita itu menerapkan alur tirta di dalamnya. Dan salah satunya yang tadi ingin Bapak kembangkan adalah present. Saya sudah melihat di situ dan saya sudah mencatatnya, sudah amat baik. Kemudian kompetensi yang tadi Bapak kembangkan sudah sesuai dengan apa yang di awal Bapak inginkan, yaitu kehadiran Bapak secara penuh dalam proses coaching ini sudah sangat baik. Terima kasih Bapak. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan sebagai hasil observasi yang Bapak lakukan atau proses coaching yang Bapak lakukan dengan Pak Pijar. Ya, Terima kasih Pak Fajar. Ya, sama-sama baik Bapak. Selamat sore Pak Pijar. Selamat sore Pak Wahyat. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik Pak Wahyat. Baik Pak Pijar. Berhubungan dengan hari ini katanya mau melaksanakan coaching ya Iya, dengan Pak Fajar. Iya betul Bapak, betul mau akan melakukan coaching hari ini Pak. Untuk praktek coaching yang pasti ada beberapa pilihan ya Pak ya. Iya Bapak. Yang pertama adalah tiga kompetensi yang harus dilakukan, yaitu present Iya. atau keadaan penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, Iya. dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, Nah, iya Bapak. dari coaching yang akan dilakukan hari ini, dari tiga kompetensi itu mana yang akan Bapak pilih nih, Pak? Saya ingin mendengarkan aktif Pak dengan metode mendengarkan aktif ya. Mendengarkan nih, Iya. yang aktif ya. Iya, mendengarkan Baik. aktif. Kalau begitu mungkin Pak Pijar akan memilih kompetensi mendengarkan yang aktif ya. Iya betul Bapak. Baik. Baik, semoga coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar. Dan kira-kira apa yang ingin dihasilkan? Jadi yang menghasilkan dari coaching ini akan memberi solusi-solusi yang terbaik bagi coach. Oh baik, ya. Baiklah Pak Pijar, silahkan dilanjutkan untuk coachingnya dan saya akan mengobservernya. Ya, Silakan siap, Bapak. lanjutkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Fajar. Selamat sore Pak Fajar. Bagaimana kabarnya Pak Fajar? Alhamdulillah Pak Pijar, saya baik-baik saja dalam keadaan sehat walafiat. Ya alhamdulillah Pak ya. Ngomong-ngomong Pak Fajar, ada apa yang bisa saya bantu Pak Fajar? Jadi Pak, di sini saya ingin bercerita Pak ya, ingin cerita apa namanya itu tentang akhir-akhir ini saya ditimpa kesibukan yang lumayan tinggi Pak. Jadi saya ingin mendapatkan solusi dari apa yang saya dapatkan, dari permasalahan yang saya ingin dapatkan Pak. Ya siap. Kebetulan Gimana nih, saya ngeganggu nggak waktu Pak Pijar hari ini? alhamdulillah Pak, tidak mengganggu. Kebetulan saya sedang bersantai-santai. Pantas saja lihat akhir-akhir ini Bapak tampak lesu, tidak seperti biasanya Pak. Baiklah, dalam percakapan kita nanti, apa yang Pak Fajar harapkan? Ya tentunya Pak ya, karena saat ini akhir-akhir ini saya disibukkan dengan beberapa pekerjaan yang menumpuk gitu. Tentunya dari hasil curhat-curhatan ini ya saya ingin mendapatkan solusi, mungkin tercerahkan yang tadinya saya bingung, jadi saya tahu tentang solusi yang saya hadapi Pak. Ya siap Bapak, saya ingin curhatan, mudah-mudahan saya menemukan jalan keluar dari masalah ya yang Bapak hadapi. Ya baik Pak, coba jelaskan dari awal permasalahan yang sedang Bapak hadapi.
Jadi gini Pak Pijar ya, akhir-akhir ini saya sangat disibukkan sekali dengan pekerjaan yang saya tekuni gitu Pak. Di Iya. mana dari beberapa sekolah yang saya itu ada di dalamnya atau ditugasi, saya sangat disibukkan sekali dengan karena sekarang persiapan tahun ajaran baru ya Pak ya. Betul. Jadi banyaknya administrasi, tugas administrasi, kemudian tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh kepala sekolah, dan juga terkait posisi saya yang selain juga mengajar, saya juga menjadi operator sekolah juga. Jadi akhir-akhir ini untuk melakukan persiapan pembelajaran di tahun 2024-2025 ini saya sangat disibukkan sekali Pak dengan pekerjaan-pekerjaan, kemudian juga jadi saya kurang bisa untuk mengatur waktu Pak. Oh, ya. Mungkin dari itu yang tadi Bapak ucapannya masalah tahapan tahun ajaran baru, terus tugas tambahan, tugas sebagai OPS, apalagi ada tekanan dari kepala sekolah ya Pak. Jika diskalakan Bapak itu dari skala 1 sampai 10 kira-kira berapa Pak? Mungkin kalau dilihat tingkat kesibukan Pak ya, tingkat kesibukan yang saya alami mungkin di sini karena sekarang awal ajaran baru tentunya sangat banyak sekali ya Pak ya. Jadi kalau diskalakan 1 sampai 10 mungkin kesibukan saya itu ada di angka 9 Pak. Oh, iya jadi angka 9 ya. Berapa ya? Dari permasalahan tadi yang sangat jelas ya Pak tentang Bapak tentang permasalahan tahun ajaran baru, terus ADM sebagai guru, terus tugas tambahan terus ada tugas OPS ya Pak. Betul. Dari permasalahan tadi ya, apa rencana Bapak untuk memperbaiki permasalahan yang sedang Bapak hadapi? Tentunya mungkin saya akan melihat dulu Pak bobot pekerjaan yang yang saya kira itu mudah untuk dikerjakan dulu Pak. Iya. Jadi saya akan memaksimalkan waktu yang ada. Saya akan melihat skala prioritas pekerjaan mana dulu yang harus diselesaikan terkait dengan mudah atau sulitnya pekerjaan tersebut, dan juga tenggat waktu Ya. untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Begitu Pak. Ya bagus itu Pak. Berarti Bapak itu kalau tadi yang Bapak ceritakan tentang waktu itu benar manage waktu mungkin ya Pak, nge-manage waktu. Ya betul sekali Pak Pijar. Jadi saya sangat bingung sekali terkait manajemen waktu, dan saya dari obrolan ini sedikitnya saya sudah mendapatkan solusi Pak. Iya. Siap Pak. Mungkin ketika Bapak Pak Fajar menjalankan proses perbaikan keadaan dengan berbagai macam bagaimana solusi yang tadi Bapak sebutkan, terdapat ada kendala atau hambatan, kira-kira bagaimana Bapak akan menyikapinya? Mungkin kalau terkait hambatan yang saya hadapi nantinya, saya akan mulai atau mencari tahu apa yang menjadi kendala, dan juga berkomunikasi yang jelasnya dengan guru-guru lain ataupun dengan kepala sekolah, dan mencoba untuk menyelesaikannya secara tepat waktu Pak. Sesegera mungkin saya akan membuat planning pekerjaan mana dulu yang harus dilakukan, karena tadi saya sudah menuliskan skala dari pekerjaan yang termudah dulu baru yang tersulit. Nah, di mana nantinya pada akhirnya saya bisa menyelesaikan segala tugas ataupun menyelesaikan kesibukan yang saya terima. Ya baik Bapak Fajar, mungkin Bapak tadi sudah menyebutkan antara manage waktu ya Pak. Betul. Saya simpulkan dari percakapan tadi bahwa Bapak memang kesulitan dari manage waktu sehingga berdampak pada psikologis Bapak ya. Betul Pak. Dan Bapak menemukan solusi untuk memperbaiki, yaitu dengan menetapkan pekerjaan, terus mencatat ya Pak, dan terus memprioritaskan pekerjaan, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berkolaborasi dengan kepala sekolah ya Pak.
apa komitmen Bapak dalam menyelesaikan masalah ini, Pak? Terkait komitmen saya ya tentunya saya akan segera sesegera mungkin ya Pak ya, karena tadi saya sudah mencatat Iya. dengan skala prioritas, Iya, dengan bentuk tugas yang dirasa ini lebih mudah daripada Iya, yang Pak. lainnya, jadi diskalakan dari yang termudah, pekerjaan yang termudah sampai yang tersulit, dan juga berkolaborasi. Tentunya saya akan sesegera mungkin menyelesaikan permasalahan ataupun tugas-tugas yang saya hadapi, Pak. Alhamdulillah Bapak sudah menemukan solusi dari permasalahan yang sedang Bapak hadapi ya. Mudah-mudahan lancar Pak Fajar dalam melaksanakan strategi-strategi solusi. Ngomong-ngomong, sekarang apa yang Bapak rasakan setelah kita panjang lebar membicarakan permasalahan yang Bapak hadapi? Alhamdulillah Pak Pijar ya, karena di awal saya merasa kebingungan terkait tugas-tugas yang begitu banyak. Iya, ya Bapak. Tetapi setelah melakukan percakapan dengan Pak Pijar, saya jadi tahu Pak harus bagaimana, dan tadi sudah saya rencanakan juga buat komitmen di mana saya akan sesegera mungkin dengan menuliskan skala prioritas dan juga terkait skala tugas ya, dari yang termudah sampai yang tersulit. Iya, alhamdulillah ya Pak. Mudah-mudahan Pak Fajar sekarang bisa bersemangat lagi Iya, Pak. dalam pekerjaan seperti biasanya, yang ceria gitu, Iya. yang Siap. humoris gitu ya. Saya senang melihat Bapak yang penuh semangat, humoris dan seperti biasanya. Iya betul Pak. Terima kasih Pak Pijar sudah mendengarkan saya dengan baik terkait tadi ya permasalahan yang saya hadapi, dan alhamdulillah setelah melakukan percakapan saya jadi lebih fresh lagi Pak. Iya, Jadi iya. tahu apa yang akan saya lakukan. Begitu Pak. Iya, Pijar. sama-sama Pak Fajar ya. Mungkin next minggu depannya kita bertemu lagi. Apa sih yang menarik bagi Bapak yang Bapak ceritakan kepada saya, Pak? Iya, terima kasih. Semoga sekali. sukses ya Pak Ya, ya. terima kasih sekali Pak Ya. Pijar. Mudah-mudahan kita sehat selalu ya Pak. Ya. Amin, amin, amin. Saya tinggalkan dulu, ada pekerjaan lain Pak Fajar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Pijar, Ya, ya Pak. untuk proses coaching sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip untuk menjadi mendengarkan dengan baik ya. Iya Bapak. Ya. Betul Bapak. Jadi dengan tiga kompetensi yang dipilih Bapak itu, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching, Bapak melakukannya dengan baik dengan ketercapaian indikator yang pengembangan yang diinginkan sesuai dengan prinsip kita Iya, gitu ya. iya, Saya betul, sudah juga Bapak. checklist, Iya. dan juga Bapak menanyakan bagian kursi mana yang secara spesifik ya Iya. ingin diobservasinya, Iya. dan terutama juga Bapak mampu melakukan menggali potensi apa yang diinginkan coach ya, Iya. sehingga coach menemukan solusinya yang Iya, baik iya. gitu ya. Iya Bapak, iya Bapak. Baik, selamat Pak Pijar atas tugasnya. Ya, saya Bapak. Ucapkan terima kasih atas waktunya sama Pak Fajar dan Pak Pijar. Ya. Selamat sore Pak Fajar, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah saya sehat sekali Pak Pijar. Ya, Bagaimana kabar Pak Pijar? alhamdulillah baik Pak Fajar. Untuk hari ini Pak Fajar kan akan melakukan kegiatan coaching ya. Betul sekali Pak. Bagaimana, sudah siap Pak Fajar? Alhamdulillah siap Pak. Baik, baik. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan lebih mengulang 3 kompetensi ya. Ya Di betul. sini ada 3 kompetensi yang harus dilakukan sama Pak Fajar, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot.
kira-kira nih Pak Fajar mau meyakini di bagian mana Pak Fajar? Jadi terkait coaching ini saya ingin sekali Pak mengajukan pertanyaan yang berbobot, ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan yang berbobot gitu Pak. Oh baik, jadi Pak Fajar ingin mengambil pertanyaan yang berbobot ya, begitu Pak Fajar? Iya betul sekali Pak Fajar. Terakhir nih Pak, apa yang Bapak inginkan dari coaching hari ini? Yang pastinya terkait dengan coaching hari ini yang saya inginkan yaitu coach dapat menemukan solusinya sendiri dengan Iya. pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya ajukan nantinya Pak. Ya siap Bapak, baik Pak, semoga lancar coaching hari ini ya Pak, berjalan dengan baik ya Pak. Amin, amin, amin. Selamat, semoga lancar ya Pak. Ya, baik, terima kasih Pak. Ya sama-sama Pak. Selamat sore, assalamualaikum Sore, Pak Wahyat. Waalaikumsalam Pak Fajar. Gimana nih, sehat Pak Wahyat? Alhamdulillah Pak, sehat. Tapi saya mau curhat sama Bapak, ada waktu nggak Pak? Oh, baik Pak Wahyat. Kebetulan saya ada waktu dan juga menyempatkan waktunya untuk kira-kira nih mau curhat tentang apa nih Pak Wahyat? Ini nih Pak, aduh saya habis dipanggil oleh kepala sekolah Pak. Berhubung kepala sekolah dapat laporan dari pengawas Iya, betul. yang sudah mensupervisi saya, bahwasanya kepala sekolah itu dapat laporan bahwa saya tidak pernah mengajar memakai buku teks Pak. Oh. Sehingga saya ditegur oleh kepala sekolah. Oh, jadi Bapak ingin bercerita tentang permasalahan dipanggil oleh kepala sekolah, betul Pak? Begitu Pak? Iya. Kira-kira nih dari pembicaraan yang awal ini yang Bapak harapkan dari curhatan-curhatan ini kira-kira apa nih Pak? Ya pada dasarnya saya ingin bercerita Pak tentang permasalahan saya. Ya semoga saya ada solusi lah Pak. Dan atas apa yang saya alami dari kegalauan saya. Oh, jadi tadi Bapak menjelaskan di awal bahwa Bapak dipanggil oleh kepala sekolah dan juga karena dipanggil juga oleh pengawas adanya bahwa Bapak tidak mungkin melakukan pembelajaran dengan memakai buku teks. Betul Iya, sekali betul, seperti Pak. itu Pak? Betul. Nah, kira-kira apa yang menjadi hambatan Bapak nih? Kenapa permasalahan itu bisa muncul Pak? Ya pada dasarnya saya berpacu untuk sumber pembelajaran tidak hanya buku teks saja Pak. Nah, saya mencari sumber pembelajaran itu dari Google Pak, searching di Google Pak, dari sumber lain. Ya saya mencari langsung gitu Pak. Tapi ya mungkin saya salah karena mungkin saya tidak menggunakan buku panduan yang sesuai dianjurkan oleh pengawas. Nah, kira-kira nih menurut Bapak baiknya mengajar itu dari buku teks langsung ataupun dari Google Pak? Ya kalau menurut prinsip saya ya Pak, seorang guru itu kan mencari sumber itu tidak hanya buku teks ya Pak, Ya, karena betul. sekarang di era digital sekarang kan banyak informasi yang bisa digali dari internet ya Pak, atau media sosial yang bisa jadi referensi pembelajaran bagi siswa. Akan tetapi mungkin ya Pak, menurut saya kepala sekolah tersinggung mungkin ya, karena saya mungkin tidak menghargai fasilitas sekolah yang telah disediakan mungkin Pak, sehingga ya kepala sekolah ditegur oleh pengawas untuk mengingatkan saya memakai buku teks, dan kepala sekolah menegur saya Pak. Oh, jadi permasalahan yang Bapak alami itu karena Bapak menggunakan Google ya Pak ya? Betul. Nah, kira-kira nih menurut pandangan Bapak, murid-murid Bapak senang tidak ketika belajar di kelas itu menggunakan Google Pak? Ya yang menurut saya ya murid-murid
merasa senang karena saya pun memakai media sosial pun atau Google itu kan ada fitur-fiturnya, apa ya, ada tontonannya, ada videonya gitu kan. Tapi saya juga menyadari Pak bahwa cara penyampaian argumen saya kepada pengawas dan kepada mungkin saya terlalu ego mungkin Pak, yang saya sadari itu karena saya mungkin terlalu mempertahankan prinsip saya tanpa menghargai saran dan pendapat pengawas gitu Pak. Oke, baik Pak. Tadi saya mendengar bahwa Bapak menyebutkan mungkin Bapak egois ya Pak ya. Betul. Terkait dengan fasilitas yang sudah diberikan oleh sekolah dan dicukupi oleh kepala sekolah mungkin tidak Bapak gunakan. Betul. Sehingga itu yang menjadi permasalahan di sini ya Iya, Pak ya. betul. Nah, kira-kira nih Pak, menurut Bapak apa nih yang akan Bapak rencanakan dari pemanggilan kepala sekolah dan juga hasil Bapak berembuk dengan kepala sekolah ini? Apa nih yang akan Bapak planning gitu, akan rencanakan supaya Ya. tidak terjadi hal yang seperti ini lagi Pak? Ya, yang saya inginkan ya Pak, saya mau minta maaf Pak, terutama kepada Bapak pengawas selaku atasan saya, dan yang paling utama juga saya ingin meminta maaf kepada kepala sekolah yang selaku pimpinan saya yang kena dampaknya Betul. atas prinsip saya yang tidak mendengarkan mungkin ya saran dari pengawas atau kepala sekolah. Itu yang saya inginkan untuk hal-hal yang dekat ini gitu Pak. Ingin meminta maaf kepada pengawas. Oke, baik. Tadi adanya ketersinggungan dari kepala sekolah dan juga pengawas nih Pak ya. Nah, kira-kira nih menurut Bapak, apakah memang itu sudah prinsip Bapak itu sudah bagus atau memang kurang baik juga Pak? Menurut saya itu sudah bagus ya Pak ya. Menurut saya karena meminta maaf itu tidak salah karena saya sudah menyadari Pak bahwa saya itu terlalu ego mungkin Pak untuk mempertahankan prinsip saya. Dan Oke. saya tentunya harus menghormati atasan saya juga pimpinan saya. Dan mungkin setelah meminta maaf saya akan mungkin bisa menggunakan buku teks sebagai referensi juga Pak untuk dikolaborasikan dari sumber-sumber yang lain. Oke, baik Pak ya. Jadi di sini Bapak sudah menyadari dan juga sudah menemukan solusi ya Pak ya. Dan juga tadi Bapak sudah merencanakan apa yang menjadi solusi Bapak. Kira-kira nih mau kapan nih Pak Bapak melakukan atau rencana Bapak itu tadi? Sesegera mungkin Pak, sesegera mungkin, dan saya akan menjelaskan lebih detail supaya tidak ada terjadi miskomunikasi ya Pak. Kronologi saya menggunakan narasumber Google dan kenapa saya mungkin sedikit menggunakan kuteks Iya. agar mungkin kepala sekolah paham, pengawas sekolah tidak terjadi miskomunikasi, agar mungkin saya tidak mungkin disorot sebagai guru yang egois dan merasa yang paling benar. Saya juga akan melaksanakan buku sumber teks yang akan disampaikan ke murid sesuai dengan arahan pengawas Pak. Baik Pak, bagus sekali ya Pak ya. Solusi yang sudah Bapak dapatkan dari permasalahan ini. Saya ingin menanyakan nih, bagaimana nih perasaan Bapak hari ini nih? Setelah kita curhat-curhatan barusan, bagaimana sekarang perasaan Bapak? Alhamdulillah Pak, setelah saya bisa menceritakan ya Iya. apa yang ada di benak saya selama yang saya pendam gitu ya. Betul. Pada dasarnya saya hanya butuh bercerita ya Iya. kepada siapa yang bisa mendengarkan masalah saya. Nah, dan alhamdulillah saya bisa ketemu dengan Pak Fajar yang bisa mendengarkan masalah saya, dan saya ternyata menemukan solusi yang terbaik. Saya mendapatkan inspirasi dan juga petunjuk secara alami gitu ya Pak. Dan saya akan segera mungkin Pak untuk melakukan tindak lanjut saya agar saya bisa terjadi kembali keharmonisan saya, dan saya juga bisa menyetabilkan suasana kembali apa Ya. yang telah terjadi Pak. Betul betul.
Alhamdulillah kalau seperti itu adanya Pak Wahyat ya, semoga apa yang Bapak harapkan dan juga semoga yang Bapak ingin lakukan itu tidak mampu diterima dengan baik Pak ya oleh kepala Betul. sekolah maupun pengawas, sehingga nantinya kembali lagi harmoni seperti yang Bapak inginkan. Betul Pak, ya. itu yang saya harapkan Pak. Baik, mungkin itu saja Pak ya, karena kita gak kerasa juga ya Pak waktunya. Betul Pak. Setelah melakukan curhat-curhatan ini, Bapak sudah memiliki solusi. Alhamdulillah, bagus sekali Pak dengan tindakan yang Bapak ingin lakukan. Mungkin lain waktu Pak ya, kita ngobrol-ngobrol lagi. Kalau Siap, misalkan Bapak memiliki permasalahan, jangan sungkan Pak. Siap Pak. Ngobrol lagi dengan saya. Terima kasih Pak. Iya, atas sama-sama waktunya. Pak Wahyat. Iya. Terima kasih sekali. Baik Pak Fajar, tadi saya udah melihat percakapan dari Pak Fajar sama sebagai coach dan melihat dari coachingnya ya Pak ya. Iya. Mungkin dari rubrik penilaian Bapak yang pertama mendiskusikan ini sudah bagus ya Pak. Terus pertanyaan-pertanyaannya yang kreatif dan Iya. berbobot ya dan maksimal gitu ya Betul. Pak. Baik, untuk itu saya catat ya Pak dalam poin-poin yang ada dalam rubrik penilaian ini. Ya. Bapak sangat bagus, sudah sesuai dengan alur Tirta ya Pak ya. Terima kasih Pak. Ya baik Pak, untuk selanjutnya mungkin semoga Bapak sehat, Amin. panjang rezeki gitu ya Pak. Ya, semoga nilainya memuaskan Pak. Ya, Amin. terima kasih. Terima kasih Pak Fajar. Ya.